Setelah sebelumnya, Indonesia mengambil langkah yang cukup berani untuk membuat holding BUMN yang mengkolaborasikan 3 perusahaan industri pertahanan, yakni PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL. Kini langkah untuk mandiri dalam produksi alutsista semakin diseriusi. Jadi di samping kita mempercepat pengadaan alutsista impor dari luar negeri, kita juga ingin memaksimalkan manfaat SDM yang ada di dalam negeri. Untuk itu, baru-baru ini Menteri BUMN Bapak Erick Thohir mengajukan sebuah PMN yang cukup besar, yakni 69,82 triliun untuk rencana anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun anggaran 2023. Ini merupakan permintaan yang cukup besar, mengingat Kemenhan juga mengajukan anggaran 2 kali lipat. Di antara banyak list yang akan disuntikan PMN, ada holding BUMN yang baru dibentuk yang bergerak di bidang pertahanan yang juga akan mendapatkan suntikan dana segar ini. Adalah Defense ID yang merupakan holding yang dibentuk BUMN yang memfokuskan diri untuk melakukan riset, pengembangan, dan produksi alutsista untuk keperluan pertahanan negara. Dibentuknya Defense ID ini tentu akan memberikan kemajuan yang signifikan jika dijalankan dengan benar. Ada beberapa proyek besar ke depan yang tentunya akan digarap oleh industri pertahanan dalam negeri. Pindad ke depan akan membangun banyak kendaraan lapis baja seperti Panzer, tank harimau hitam, Cobra, dan lain-lain. Sementara PT DI akan mengembangkan drone elang hitam, dan PT PAL akan membangun kapal-kapal perang kombatan untuk TNI Angkatan Laut, baik itu jenis KCR, frigat, ataupun kapal selam. Melansir dari Liputan 6 dan Defense Studies, untuk PMN terhadap Defense ID sendiri, anggaran yang diajukan sebesar 3 triliun rupiah. Ini akan sangat berguna bagi Defense ID untuk digunakan sebagai dana pengembangan dan peningkatan kapasitas dan kualitas produksi. Walaupun sebenarnya angka 3 triliun masih tergolong kecil, namun ini adalah sebuah komitmen awal dari pemerintah jika kedepannya Defense ID ini terus tumbuh dan memberikan feedback positif, tentu akan ditambah lagi PMN-nya. Sebenarnya, untuk SDM sendiri kita tidak kalah dengan negara lain, namun patut diakui sebagai negara berkembang kita memang masih pasang surut komitmennya. Hal ini karena banyak sektor di luar pertahanan yang membutuhkan perhatian khusus juga. Kita yakin Indonesia bisa menjadi negara dengan militer terkuat jika SDM TNI sendiri sudah luar biasa, dan hal ini didukung dengan industri pertahanan dalam negeri yang juga maju. Kalau uang negara yang banyak untuk hal ini nggak apa-apa, fine-fine aja. Nah, jika holding kita sudah terbentuk, tinggal bagaimana kita terus mengembangkannya. Jika kurang pengetahuan, kita bisa ajak negara lain yang punya pengetahuan untuk bekerja sama, seperti Turki misalnya, ataupun Prancis, ataupun negara lainnya. Nah, bagaimana menurut kalian menanggapi berita ini? Silahkan komentar kalian di bawah.